Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budian, selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin menunjukkan hasil kerja saya sedikit dengan membuat sistem informasi manajemen SDM dengan menggunakan blog saya. Di sini cara pertama saya membuka Google Chrome. Di sini saya mengetik blog, dan ketika sudah masuk ke halaman seperti ini, ada bacaan klik ini di kanan atas. Selanjutnya kita membuka email ini tergantung dari pembuatan awal akun blog kita ya. Kalau saya menggunakan akun pribadi saya sendiri. Nah, kalau ketika sudah muncul tampilan seperti ini sudah masuk ke halaman blog kita. Nah, di dalam postingan ini saya sudah memposting dan mempublikasi hasil dari kerja saya dengan membuat blog ini. Kita bisa melihat, nah, di sini sudah ada tampilan hasil dari kerja blog saya ini dengan berjudul Implementasi Pembuatan Sistem Informasi Manajemen SDM. Nah, di dalam blog ini deskripsinya berisi tentang sistem informasi manajemen SDM dengan data kepegawaian. Di menu home ini, di sini ada beberapa pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri, di mana sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem informasi manajemen SDM atau selanjutnya disebut SIMSDM bisa dibilang merupakan penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi melalui perangkat lunak. Hal ini membuat segala proses dan aktivitas SDM yang berhubungan dengan kinerjanya dapat diakses melalui perangkat lunak atau elektronik. Kemudahan akses melalui perangkat lunak inilah yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan untuk merencanakan biaya dan mengelola SDM secara efektif dan efisien. Penggunaan SIMSDM dapat diterapkan untuk mengurus sejumlah aktivitas yang melibatkan partisipasi SDM perusahaan, misalnya absensi, administrasi, hingga penggajian karyawan. Selanjutnya ada menu fungsi sistem manajemen SDM. Di dalam fungsi sistem manajemen SDM, yang pertama itu ada fungsi pencatatan. Pencatatan yang dimaksud adalah pencatatan terhadap data-data karyawan perusahaan. Pencatatan ini pun terbagi menjadi dua, yakni pencatatan database dan pencatatan informasi pekerjaan. Pencatatan database mencakup data tentang tanggal lahir, kontak, alamat, informasi keluarga, dan lain sebagainya. Sementara itu, pencatatan informasi pekerjaan karyawan mencakup berbagai informasi tentang posisi pekerjaan, divisi, jumlah pendapatan gaji, struktur organisasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi efisiensi. SIMSDM tentu dapat mengelola data dengan lebih efisien karena data keseluruhan karyawan dikelola, disimpan, dan dikerjakan dalam satu aplikasi. Selanjutnya ada fungsi rekrutmen dan penerimaan. Sistem informasi manajemen SDM juga menawarkan fungsi berupa pemrosesan sistematik dalam hal pencarian, perekrutan, dan penerimaan pegawai dengan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada fungsi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Di samping pengelolaan data, sistem informasi manajemen juga memiliki fungsi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang berguna untuk meningkatkan skill, performa, dan wawasan karyawan. Selanjutnya ada fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi yang berhubungan dengan karyawan seperti perhitungan gaji, potongan pajak, tunjangan, dan sebagainya juga dapat dikelola dalam sistem informasi manajemen SDM. Yang terakhir ada fungsi absensi. Fungsi absensi berkaitan dengan pengolahan kandidat, seperti jam masuk dan jam pulang sehingga jam karyawan menjadi lebih optimal dan efisien. Tambah lagi, sistem informasi manajemen ini dapat membuat kerja tiap karyawan yang efektif sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, di sini ada data kepegawaian. Di dalam data kepegawaian, yang pertama ada data jabatan, di mana saya membuat data jabatan ini di dalam data jabatan ini
ada beberapa indikator. Yang pertama itu ada kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Di mana saya dapat referensi dari peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 yang menjelaskan tentang gaji pokok PNS. Nah, di sini saya referensi saya gaji pokok ini sudah menurut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Nah, selanjutnya di sini juga ada data golongan pegawai. Di dalam data golongan pegawai ini ada beberapa indikator. Ada kode golongan, kode jabatan, tunjangan anak, uang makan, tunjangan umum, asuransi kesehatan, dan tunjangan keluarga. Di mana dengan ini pegawai akan lebih mudah dengan mengakses informasinya sesuai dengan kode golongan dan sesuai dengan kode jabatan yang dia miliki, di mana dia dapat mengakses tunjangan anak, uang makan, tunjangan umum, asuransi kesehatan, dan tunjangan keluarga dengan lebih mudah lagi melalui sistem informasi manajemen SDM ini. Nah, di dalam data golongan pegawai ini, saya tunjangan suami istri atau tunjangan suami istri ini sudah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. Dan dalam tunjangan anak, saya sudah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. Selanjutnya ada tunjangan makan atau uang makan, di mana tunjangan makan ini saya mendapat referensi dari peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 32 garis miring PMK garis titik 02 garis miring 2018. Dan selanjutnya ada tunjangan umum. Tunjangan umum saya berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 12 tahun 2006. Nah, selanjutnya ada data pegawai. Nah, di mana pegawai-pegawai ini dapat lebih mudah dengan melihat data-datanya sesuai dengan NIP, sesuai dengan nama sendiri dan jabatan, kode golongan, status, dan jumlah anak. Di mana dengan kita menerapkan sistem informasi manajemen SDM seperti ini, pegawai akan lebih mudah dapat melihat berbagai informasi terkait dengan data-data mereka sendiri. Selanjutnya ada data gaji pokok pensiun. Di dalam gaji pokok pensiun ini saya sudah berdasarkan referensi saya itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2019. Nah, di sini pegawai-pegawai juga akan lebih mudah melihat informasi tentang berapa sih gaji pokok pensiun yang dia miliki sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kode golongan dan NIP yang mereka punya itu. Jadi, dengan sistem informasi manajemen SDM, semua tentang informasi setiap pegawai akan lebih mudah terakses dan akan lebih mudah terlihat oleh pegawai itu sendiri. Jadi sangat menguntungkan sekali ketika kita membuat sistem informasi manajemen SDM ini dengan baik dan ketika kita membuat ini, jadi pegawai tersebut akan lebih mudah dengan mengakses sebuah informasi. Selanjutnya ada yang terakhir itu ada kontak. Dimana di dalam kontak ini saya membuat sendiri blog ini. Ada Novan, saya sebagai pembuat ini yang bernama saya sendiri, Novan Afif Ardiansyah. Nah, di dalam ini pentingnya sistem informasi manajemen SDM, terus ada data kepegawaian PNS. Nah, di sini ada beberapa banyak sumber referensi yang saya cantumkan di dalam blog saya. Di sini ada beberapa referensi dan di sini ada alamat saya dan juga nomor telepon saya. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu saja yang dapat saya tunjukkan hasil kerja saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.